warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Guru. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang agar bisa menjalani aktivitas. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ingin. Masuk. Nah, jadi sebelum mulai belajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar bisa belajar dengan lancar. Oke. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoanya, Mbak Intan. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah sudah semangat untuk belajar hari ini? Belum. Semangat, Bu. Semangat? Belum. Masih pagi. Udah sarapan belum? Ya anak-anak, besok kalau sebelum berangkat sekolah kita sarapan dulu ya, agar nanti bisa fokus ketika belajar ya anak-anak. Iya, Bu. Anak-anak, sebelum pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis perubahan makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Siklus Hewan Iya. Kita ulas sedikit ya. Ada yang masih ingat tidak materi kemarin apa? Siklus hidup bebas sama kebebasan. Jadi perkembangbiakan hewan itu ada yang bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, dan ovovivipar itu bertelur dan melahirkan anak-anak. Nah, jadi contoh dari hewan yang bertelur itu tadi apa? Ada Ayam, bebek, terus ada hewan yang berkembang secara melahirkan apa saja? sapi, Buaya. Terus ada yang ovovivipar tadi bertelur dan melahirkan. Contohnya apa ini? Ada yang masih ingat kemarin apa? ular, Iya, Ular. Kemudian ada ikan putih, kemudian ada hiu mati, gitu ya. Ya anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? tidak tahu. Jadi anak-anak, metamorfosis itu perubahan siklus pada makhluk hidup. Metamorfosis itu dibedakan menjadi berapa? Dua. Ya. Ada apa saja? Sempurna dan tidak sempurna ya. Jadi anak-anak, itu ada pertanyaan nih. Misalkan, apakah semua hewan itu memiliki siklus hidup yang sama? Tidak. Kenapa alasannya? Karena hewannya beda-beda. Iya, jadi karena siklus hewan itu berbeda karena sesuai dengan spesiesnya, sesuai dengan jenisnya anak-anak. Jadi misalnya ini, Ibu ada contoh. Misalnya untuk hewan serangga kupu-kupu itu memiliki metamorfosis yang sempurna anak-anak. Dimulai dari telur, larva, pupa, dan menjadi kupu-kupu. Kemudian Ibu ada contoh lagi. Contohnya amfibi seperti kata, itu metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu,
katak muda, dan katak dewasa. Kemudian yang terakhir ada mamalia anak-anak. Jadi mamalia ini merupakan siklus hidup yang lebih sederhana karena ia hanya lahir, tumbuh, berkembang biak, dan mati tanpa adanya metamorfosis, begitu ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Bisa. Jadi pada intinya siklus hidup hewan itu berbeda ya, tergantung spesies atau jenisnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu metamorfosis atau perubahan bentuk pada makhluk hidup. Kalian tahu nggak, ada hewan-hewan yang berubah bentuk sepanjang hidupnya. Misalnya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu dan berudu atau kecebong yang akan berubah menjadi katak. Kita akan mempelajari proses-proses ini yang sangat menakjubkan. Bagaimana hewan-hewan tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebelum itu, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai metamorfosis. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian metamorfosis makhluk hidup, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan tahapan-tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan urutan gambar tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan dengan benar. Baik anak-anak, dapat diperhatikan ya, Ibu mempunyai papan siklus hidup metamorfosis. Di sini Ibu akan menjelaskan tahapan metamorfosis sempurna. Di sini Ibu mempunyai tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama, dimulai ada telur. Bisa dilihat ini adalah telur kupu-kupu. Dan di sini Ibu mempunyai larva atau ulat pada kupu-kupu. Dan di sini Ibu mempunyai kepompong atau pupa pada kupu-kupu. Dan yang terakhir, di sini Ibu mempunyai imago kupu-kupu. Imago adalah dewasa, kupu-kupu dewasa. Jadi urutan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yaitu ada telur, ada ulat atau larva, ada pupa atau kepompong, dan ada imago kupu-kupu, imago kupu-kupu dewasa. Pada metamorfosis sempurna juga Ibu akan menyebutkan metamorfosis sempurna pada nyamuk. Dimulai dari telur. Dapat dilihat ini adalah telur pada nyamuk. Yang kedua ada larva pada nyamuk. Dan yang ketiga yaitu ada pupa pada nyamuk. Dapat dilihat ini adalah bentuk pupa pada nyamuk. Dan yang terakhir ini ada imago nyamuk, nyamuk dewasa. Jadi dapat diurutkan metamorfosis sempurna pada nyamuk, yaitu ada telur, ada larva nyamuk, ada pupa nyamuk, dan ada imago nyamuk, nyamuk dewasa. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai metamorfosis tidak sempurna. Ibu ada contoh metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Dimulai dari telur, ini adalah bentuk telur kecoa. Dapat dilihat. Ini adalah bentuk telur kecoa. Yang kedua, ini adalah nimfa, adalah kecoa kecil. Dan yang ketiga, ini adalah kecoa besar atau imago kecoa. Dapat diurutkan bahwa metamorfosis tidak sempurna pada kecoa yaitu ada telur, ada nimfa, dan ada imago kecoa, kecoa dewasa. Selanjutnya, Ibu juga mempunyai contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ini adalah contoh telur dari belalang. Dan yang kedua, Ibu mempunyai nimfa pada belalang atau belalang kecil. Ini adalah imago belalang. Dapat diurutkan bahwa
metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama ada telur belalang, yang kedua ada nipah belalang, dan yang ketiga ada belalang dewasa. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat ular? Banyak dari kita yang mengira ular itu jijik, jelek. Tapi tahukah kalian, ular itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan dewasa dan cantik. Dengan memahami proses ini, kita bisa menghargai makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan menyadari bahwa hewan mempunyai peran penting di alam. Jika kita tahu dan jika kita peduli, kita bisa tetap menjaga agar mereka tetap ada dan ekosistem kita tetap seimbang. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama mengamati video yang Ibu tampilkan ya. Nanti kita amati, kita teliti informasi apa yang kita dapat dari video tersebut. Oke? Oke, Bu. Dilihat ya. Ini metamorfosis. Pengertiannya. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua. Ingat-ingat ya. Ya, Bu. Nah, metamorfosis mengalami 4 fase pada pertumbuhannya. Contohnya ada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Nah, ini adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Ini contoh metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang, kecoa, dan semut. Ya, capung ini adalah siklusnya. Dari video yang diputarkan tadi, adakah yang masih ingat metamorfosis tadi dibagi menjadi berapa? Apa saja tadi? Sempurna dan tidak sempurna. Contoh hewan dari metamorfosis yang mengalami metamorfosis sempurna apa saja tadi? Contohnya? Benar-benar semuanya. Dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya apa? Belalang. Ya, pintar sekali. Dikasih apa buat kita semuanya? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Nah, Nah, sekarang ayo kita mengenal siklus pada makhluk hidup. Agar pemahaman kalian tidak berhenti, agar kalian tidak lupa, Ibu akan menjelaskan kita mengulas kembali materinya
terkait metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Tugas kalian mencatat informasi yang penting di buku kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Jangan lupa bukunya dibuka, ayo. Silakan tulis informasinya yang penting ya. Ya. Sudah? Bisa fokus ke sini, bisa lihat ke sini. Untuk yang pertama yaitu ada siklus hidup. Siklus hidup adalah, bisa dibaca bersama-sama ayo. Sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan mengatur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya. Jadi perlu diketahui anak-anak bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, dan dalam proses pertumbuhannya itu makhluk hidup akan mengalami peningkatan atau perubahan bentuknya. Seperti kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari apa tadi? Telur, kemudian kemudian pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian ada metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penataan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetesan. Perubahan fisik pada hewan ini diakibatkan karena pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda, sehingga hewan ketika bermetamorfosis akan mengalami tahap-tahap metamorfosis. Nah, berdasarkan perubahan bentuk pada hewan, metamorfosis tadi dibagi menjadi dua ya. Apa saja dari sempurna Dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 fase pertumbuhannya. Apa saja? Telur, larva, pupa, dewasa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 fase pertumbuhan. Apa saja? Telur, nimfa, dewasa. Kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, Nyamuk, lalat, kumbang, lebah, semut. dan banyak ya. Ini adalah contoh siklus metamorfosisnya. Dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa menjadi dewasa. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa saja? Kecoa, belerang, capung, jamret. Nah, hewan-hewan itu kan pasti ini ya banyak ya, kita tidak boleh merusak. Nah, cara untuk melestarikan siklus hidup makhluk hidup bisa apa saja nih yang kita lakukan? Melindungi Melindungi habitat itu contohnya seperti apa? habitat itu apa, Bu? Habitat itu adalah tempat apa? Tempat hewan itu untuk berkembang biak, hidup kayak gitu ya. Oh ya. Contohnya apa? Melindungi habitatnya, tidak merusak tempat tinggal. Ya, kita melindungi. Ya, apa? Burung. Ya, tidak boleh dirusak ya. Kemudian tidak boleh ya. Rumahnya, Bu. Apa? Rumahnya yang rumah tahu. Rumah yang di mana ayo? Di bawah ranjang air. Fokus dulu. Yang kedua ada mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk pertumbuhan hewan maupun manusia ya. Yang ketiga melakukan upaya penangkaran bila diperlukan. Kemudian mengelola sumber daya alam yang bijak. Dan yang terakhir apa? Pintar sekali. Setelah anak-anak tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Zahira, sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Baik, langsung saja Ibu akan membagi untuk kelompok 1 ada di sebelah kiri Ibu, kanan Ibu, kemudian kelompok 2 ada di depan Ibu, kemudian kelompok 3 ada di kiri Ibu.
Baik, langsung saja Ibu di sini akan membagikan LKPD. Kelapa Bu? Iya, kelapa. PR Bu? Kelapa ini ya. Banyak banget ya. Gimana Bu? Selanjutnya Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, anak-anak di sini bisa menuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompok kalian. Ibu. Iya, lanjut Bu, nama kelompok 1. Ya udah nggak apa-apa. Ini kelompok berapa Bu? Kelompok 3. Makanya dibaca. Ya Allah, ibu sedang serak ya. Sudah semua anak-anak untuk menuliskan nama anggota kelompoknya? Sudah. Baik, di sini Ibu akan membacakan petunjuk penggunaan LKPD ya. Iya. Untuk kelompok 1 yang sebelah kanan Ibu nanti akan menuliskan urutan siklus makhluk hidup kupu-kupu. Kemudian kelompok 2 depan Ibu nanti akan menggunting menyusun metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian kelompok 3 kiri Ibu nanti bisa membuat diorama. Dan untuk dan guntingnya Ibu akan bagikan. Kelompok 1 ya. Ini kamu nanti tadi kelompok 2 ya. Iya. Bisa digunting kemudian ditempelkan di sini ya. Iya, Bu. Yang diorama gini ya rangkainya, yang ini dilipat ke belakang dulu. Digunting dulu. Ini guntingnya udah ya. Tapi ini diginiin dulu. Ini satu. Nah, baik anak-anak, apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ibu minta untuk wakil masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Untuk kelompok pertama siapa yang mau maju? Mbak Novia. Silahkan maju ke depan. Untuk kelompok yang kedua, Karina. Mbak Karina maju ya. Mbak Yang ketiga, Melina. ya sini Melina maju. Kamu diri aja. Iya. Mel ayo Mel. Very good.
Nah, untuk yang pertama, LKPD pertama ini dapat apa? Siklus kupu-kupu. Nah, coba diurutkan. Yang pertama ini, Ya. lalu berubah menjadi ini. Ini dulu. Ya. Yang kedua, ya Lava. lava. Menjadi lava biasa. Lalu berubah menjadi ombak. Lalu menetas dan berubah menjadi kupu-kupu biasa. Kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk yang kedua, kelompok kedua mendapat apa ini? Metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba dijelaskan Mbak Karina. Ini metamorfosis sempurnanya kupu-kupu dari telur, Ya. dari larva, ke pompong dan kupu-kupu dewasa. Ya. Terus yang kedua ini metamorfosis tidak sempurna. Gambarnya kecoa dari telur, terus nimfa kecil, nimfa besar, terus imago. Nah, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, untuk kelompok tiga ini dapat apa? Itu apa? Ini Ini diorama ya. Coba Ini dijelaskan. Ya, ini mulai dari yang pertama. Ini loh. Ya, yang pertama kalau yang kedua. Terus ini. Aduh, pusing aku. Ini ulang ya, teman-teman. Ini ada apa? Ulang. Ya. Tapi ngomong ya. Ya. Ini gambarnya biru sama biru. Nah, yang terakhir ada kupu yang cantik seperti ibu. Oh, ini kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Boleh duduk di tempatnya masing-masing ya. Iya, nggak boleh duduk di sini. Yang musuhan Bu, tapi ya diusir sama temennya berantem. Nah, karena untuk LKPD-nya udah selesai, LKPD-nya bisa dikembalikan ke Ibu ya. Ya, Dibawa pulang Ibu. Buat pelajar Bu, ini dibawa pulang boleh nggak? Soalnya bagus. Oh iya, boleh. Makasih. Di fotokopi aja Bu. Bu, ini. Nanti kamu gak cukup boleh belajar waktu lain. Nah, di sini Ibu ada PR dari kalian yaitu soal evaluasi. Ibu bagikan nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dikit aja, Bu. Aku mana, Bu? Ini butuh lagu ini sisa kursinan. Bu, ini Bu sisa. Ini Bu sisa, Bu. Nah, udah dapat semua ya? Sudah. Nanti bisa dikerjakan masing-masing di rumah. Halo anak-anak. Tadi sudah belajar tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis itu apa tadi? Siklus. Perubahan siklus pada makhluk hidup. Nah, dari metamorfosis tadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu apa aja? Sempurna dan tidak sempurna. Contoh dari yang tidak sempurna apa? Ya, betul sekali. Kemudian yang sempurna betul ya, benar semua ya. Ya, betul. Sudah. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Materinya kalian suka? Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Sebelum kita pulang, sampai jumpa untuk minggu depan dengan materi yang berbeda. Jangan lupa dipelajari di rumah. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Mbak Intan, Intan. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam